Mbak Somi namanya. Mbak kita Mbak Somi. Somi. Iya, mana? Makanya nanti kan banyak yang kenalan. Jadi kan pengurusnya kan Bu Pinky sama Mega. Aku alhamdulillah kalau ibu-ibu yang generasi muda ini mengajak ibu-ibu yang lain teman-temannya untuk diajak ke pengajian. Soalnya kalau kita nggak punya akses untuk menggrab ibu-ibu muda yang baru ini gitu loh. Nah makanya kalau kita nggak aktif merangkul mereka, mengajak mereka, lama-lama kita membernya sedikit yang datang, terus akhirnya pengaruhnya banyak. Kita lama-lama nggak kegiatan nggak enak, jadi sepi kayak gitu, terus balik lagi nanti kita wah kasih jadinya gitu. Jadi tolong ya sering-sering diajak yang anaknya masih ada di sini aktif untuk mengajak teman-temannya, ibu-ibu yang lain, biar kita semakin hidup kegiatan nyariin kita, pengajian kita gitu sih. Kakak Anita, anak, oh iya udah Juwita, ya Irma itu penjaga Juwita, Irma, Tami, Pinky, aku tua udah ngajar Mbak Lina ya, Mbak Lina ya, belajar begitu. Mbak Sun, teman-temannya diajak. Tempat kemarin. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, itu udah diajakin. Udah yuk. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu as-solihat sekolah Victory Plus, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Surah apa sekarang, Madam? Baru Pak Ustaz Al-Muzammil. Al-Muzammil itu surah ke 73. 73. Al-Muzammil. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattaquna in kadna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardah wa akharuna yaqribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Al-Muzammil, orang yang berselimut. Sebentar saya buka tafsirnya dulu nih. Surah Al-Muzammil, orang yang berselimut. Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah, 20 ayat, kecuali ayat 20 Madaniyah, turun setelah surah Al-Qalam. Jadi surah ini Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah, kecuali ayat 20 terakhir itu Madaniyah, turun setelah surah Al-Qalam. Al-Hafidh Abu Bakar alias Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq Al-Bazzar rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musa Al-Qattan Al-Wasiti
telah menceritakan kepada kami Ma'la ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil ibn Jabir yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy mengadakan perkumpulan di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu gedung DPR-nya orang-orang kafir Quraisy. Lalu mereka mengatakan, berilah lelaki ini suatu nama yang memberi kesan kepada orang-orang merasa antipati terhadapnya, hingga mereka berpaling darinya. Jadi kan nama Nabi itu namanya siapa? Muhammad, orang yang terpuji artinya. Orang-orang kafir berencana merubah nama Nabi, jangan dipanggil Muhammad, tapi dipanggil dengan sebutan-sebutan yang jelek supaya orang nggak suka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus makanya orang ini nggak bisa menghina, karena kalau ketika menghina nama Nabi, nyebut nama Nabi nggak jadi menghina, karena namanya Muhammad, kan seperti itu. Memang itu kurang ajar itu, siapa? Muhammad, nggak bisa kan, begitu ngomong Muhammad artinya yang terpuji kan, jadi nggak bisa. Maka diupayakan untuk kemudian dirubah namanya. Ini upaya untuk menyebut dengan sebutan yang buruk lah. Maka kemudian hingga mereka berpaling. Sebagian dari mereka mengusulkan tukang tenung, tetapi sebagian yang lain mengatakan dia bukan tukang tenung, karena hampir semua nabi dituduh sebagai tukang sihir, karena punya mukjizat itu, punya kelebihan yang luar biasa. Orang yang nggak suka ngasih stempel tukang sihir atau tukang tenung. Itu hampir semua nabi dituduh begitu. Mereka mengatakan orang gila. Sebagian yang lain mengatakan dia bukan orang gila, karena pernah ketika Nabi distempel sebagai orang gila, ada seorang Yahudi yang penasaran. Dia ini ahli kejiwaan. Dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah ngobrol beberapa saat dengan Nabi Muhammad SAW, dia itu keluar. Apa kata orang Yahudi itu? Bukan Muhammad yang gila, yang mengatakan Muhammad gila itu yang gila, katanya. Itu orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu penasaran, karena katanya Muhammad itu gila. Nah, kebetulan si Yahudi ini pakar kejiwaan gitu ya. Nah, kemudian beliau ini menemui Nabi Muhammad SAW, ngobrol beberapa saat. Begitu selesai ngobrol keluar, orang ini mengatakan bukan Muhammad yang gila, yang mengatakan Muhammad gila itu yang gila itu kata dia. Terus kemudian mereka mengatakan penyihir. Sebagian dari mereka mengatakan dia bukan penyihir. Jadi selalu ada yang membantah, karena memang bahasa tindakan Nabi itu terlampau nyata, sehingga ucapan orang tentang beliau itu resesif, menjadi tidak nyaring di hadapan perbuatan Nabi. Makanya dalam Islam itu ada istilah begini, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih nyaring, lebih mengena daripada bahasa lisan. Sehingga saya pernah nulis status itu, tindakanmu terlampau nyaring hingga tak kudengar suaramu. Jadi tindakanmu terlampau nyaring hingga tak kudengar suaramu. Artinya gini, ada orang misalnya mengajarkan kelembutan pakai lisan. Ibu-ibu kita lembut loh ya, harus lembut ya. Orang kan enggak ngelihat. Orang masih iki apa tuh, mau ngajar kelembutan kok. Paham apa enggak maksudnya? Iya. Jadi ya dia nyuruh ke timur, tapi dia ke barat misalnya. Jadi orang Nabi itu tindakannya itu sangat indah gitu. Jadi tindakan Nabi itu sangat indah sekali, indah banget lah. Jadi indah banget gitu, sehingga untuk disalahpahami itu sulit. Jadi musuh pun membela beliau saat ini. Darun Nadwa kan di sini orang-orang kafir Quraisy itu. Udah kita stempel aja dia tukang sihir, tapi dia bukan tukang sihir, kata sama-sama orang kafirnya itu. Udah kita stempel aja dia orang gila, tapi dia tidak gila. Ayo kita karena tindakan Nabi itu
terlalu nyata gitu. Keindahannya itu terlalu nyata tindakan Nabi. Sehingga sulit untuk dengan sengaja menyalahpahami Nabi itu sulit. Makanya Nabi itu dihormati oleh kawan, disegani oleh lawan. Itu seperti itu. Abu Sufyan itu ketika ketemu dengan Raja Romawi, saat itu Abu Sufyan masih kafir. Pas ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, dia nggak bisa menutup-nutupi keindahan Nabi Muhammad SAW. Dia ceritakan sisi kebaikannya yang kata Raja Romawi, ya begitulah Nabi akhir zaman yang saya baca dalam Injil, memang begitu kata Raja Romawi itu. Ya begitulah yang saya tahu tentang Nabi akhir zaman di dalam Injil itu. Seperti itu. Jadi Abu Sufyan pun tidak bisa bohong itu tentang keindahan Nabi kita Muhammad SAW. Abu Jahal itu, kalau Anda baca dalam sirah, kalau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ditutup wajahnya itu pakai surban begini. Iya, ditanya oleh temannya, Abu Jahal, kenapa kamu kalau papasan dengan Muhammad, kamu tutup wajahmu dengan surban? Jadi Abu Jahal pakai surban juga, jangan salah. Kata apa namanya? Itu siapa dia? Anissa ya, anaknya Bu. Dia sudah lanjut sekali. Sempat ngintip doang. Tapi bukan Anissa K, bukan Anissa K. Terus sampai mana tadi? Oh, ya. Kata Abu Jahal itu gini, kalau aku melihat wajahnya, aku akan jatuh cinta kepadanya. Itu kata Abu Jahal. Jadi kalau ketemu sama Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal itu sering menundukkan wajahnya, ditutup pakai sorban gitu. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu menunduk begitu? Kalau aku melihat wajahnya, saya akan jatuh cinta kepadanya. Itu kata Abu Jahal itu. Jadi Abu Jahal itu mengakui, padahal itu orang yang sangat memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Abu Jahal itu sebab memusuhinya itu gara-gara soal cinta sebenarnya. Dia patah hati karena kalah dalam persaingan mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Abu Jahal itu tadinya salah satu kandidat tokoh bangsawan Arab yang menargetkan Siti Khadijah jadi istrinya. Dan sekian banyak kandidat yang ada itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak masuk dalam kandidat itu. Tapi di luar dugaan justru Nabi yang dipilih. Begitu yang dipilih Nabi, sejak itu Abu Jahal yang tadinya sangat mengagumi Nabi Muhammad SAW langsung patah hati. Begitu hebatnya cinta itu sampai hati yang tak bertulang pun patah. Itu Abu Jahal itu. Sejak itu pokoknya yang Nabi katakan, yang Nabi lakukan, udah salah aja di mata Abu Jahal itu. Maksud Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan macam-macam itulah pokoknya. Wah, patah hati dia. Nah, jadi sebenarnya sentimennya gara-gara apa? Cinta sebenarnya. Bermula dari situ sebenarnya. Cinta itu bahaya, cinta. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya sejak itu pokoknya di mata Abu Jahal semuanya salah aja pokoknya. Gitu. Nah, tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa dia mengakui keindahan pribadi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun, ini diskusi di Taruna 2 dulu ini ya. Terus kemudian maka orang-orang musyrik itu pun bubar dengan pendapatnya masing-masing yang demikian itu. Ketika berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menutupi dirinya dengan selimut. Gara-gara Nabi mulai diberitakan yang aneh-aneh, Nabi merasa berkepentingan untuk menutupi identitas dirinya dengan kemana-mana bawa selimut. Orang Arab kalau pakai surban yang panjang-panjang itu biasa itu. Jadi beliau kemana-mana menutup dirinya pakai selimut itu supaya nggak dikenal gitu maksudnya. Ya kayak artis yang nyamar itu pakai topi atau apa gitu. Dan menjadikan bajunya sebagai selimutnya. Maka Jibril datang kepadanya dan berkata, "Hei orang yang berselimut, ya ayyuhal muzzammil." Dan firman-Nya, "Hai orang yang berkemul, al-muddassir, ya ayyuhal muddassir." Kemudian Al-Bazzar mengatakan bahwa Ma'la ibnu Abdurrahman diambil riwayat hadisnya oleh segolongan ahlul ilm dan mereka meriwayatkan hadisnya, tetapi dia menyendiri dengan hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai panutan. Tapi ini riwayatnya yang mengatakan hanya dari satu jalur saja, tidak dari riwayat-riwayat yang lain,
Namun ini dipakai oleh Ibnu Katsir sebagai salah satu sababun nuzul al-muddatsir, yaitu al-muzammil ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Masya Allah, makasih Madam jasa kita. Ini kopi apa Madam? Bukan kopian kan? Oh iya. Hei orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit darinya. Yaitu nisfahu awin kusminhu qalila, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Saya mau terangkan ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya jam tidur tapi nggak punya jam makan. Saya ulang ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya jam tidur tapi tidak punya jam makan Nabi itu. Karena kalau makan itu Nabi secara prinsip kalau lapar, kalau ada yang dimakan dan sudah berhenti sebelum kenyang. Itu cerita para dokter Mesir. Jadi ceritanya jadi Raja Mesir itu memberi hadiah Nabi Muhammad SAW, diantaranya tim medis. Ya tentu ala kedokteran Mesir kuno ya. Nah, tapi selama bertugas menjadi dokternya Nabi, semua dokter dari Mesir ini nganggur. Tidak pernah ngobati Nabi, nganggur. Akhirnya sama Nabi suruh pulang. Samaan pulang aja udah, mau nganggur sini. Mau Nabi orangnya sehat ya. Hampir tidak pernah sakit Nabi itu. Akhirnya suruh pulang. Nah begitu pulang raja kan nanya. Raja Mesir itu nanya, "Loh kok pulang?" Kata raja itu. Ya sama beliau suruh pulang ya saya raja. Saya nganggur di sana, kami nganggur di sana itu, nggak ada pekerjaan. Rasulullah SAW orangnya sehat banget orangnya. Kata Raja Mesir itu, apa rahasia kesehatan Nabi Muhammad SAW? Kata dokter itu gini, beliau itu diantaranya ya ada beberapa penjelasan, diantaranya itu Imam Suyuti ini diantaranya ngutip itu. Kata dokter itu gini, beliau itu tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis Nabi ya, itu pernyataan dokter itu. Analisa dokter Mesir itu terhadap kenapa kok Nabi kita Muhammad SAW kok begitu sehatnya. Kalau dalam pernyataan yang lain, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang. Dan rupanya apa yang Nabi lakukan ini, Nabi kita Muhammad SAW ini itu ternyata menjadi cara hidup sehat diantaranya. Jadi Nabi itu makannya nggak banyak, sedikit. Sama dengan kita lah, sedikit-sedikit makan. Beda. Oh, beda ya. Ya wes. Pun satu dulu ya, itu satu dulu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus apa namanya? Kalau jam tidur Nabi punya, kalau jam tidur. Jam tidurnya Nabi itu secara umum petanya, karena ini bicara Al-Muzammil berkaitan dengan malam ya. Kita mulai dari yang waktu tidur yang malam hari ya. Nabi itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, seusai sholat Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin dan tidak ada kepentingan keluarga, beliau tidur seusai sholat Isya itu. Jadi Nabi kira-kira tidur itu jam 9. Jadi kira-kira tidur itu jam berapa? Jam 9 Nabi itu. Itu kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin dan tidak ada kepentingan keluarga. Itu beliau tidur jam berapa? Jam 9 malam kira-kira. Karena di Saudi itu atau di Mekah atau di Madinah itu isyanya bisa jam 8 sehingga kemudian mereka ya kira-kira selesai jam 9-an kira-kira. Itu begitu, satu dulu. Nah, tidurnya sampai kapan? Sampai kalau merujuk pada ayat ini ya, sampai tengah malam. Lewat dikit
atau kurang dikit. Nah, sampai tengah malam. Berarti jam 00. Jam 00 kata ayat ini lewat dikit atau kurang dikit. Gitu. Lewat dikit atau kurang dikit. Nah, sini ada Bu Dokter. Kerja hati itu jam berapa saja mungkin lebih tahu ya, sehingga bangun tuh lebih fresh daripada kalau kan sama-sama tidur 4 jamnya dari sebelum jam 12, dari setelah jam 12 sama-sama 4 jam itu begitu bangun kondisi badan itu berbeda. Nah, nanti saya mau dokter aja, saya nggak pede kalau ngomong soal itu. Nah, jadi tapi nanti bisa dicek. Soalnya saya pernah satu saat ikut satu kajian. Katanya ya, saya nggak tahu betul apa, Bu Desi yang mungkin tahu. Di Amerika itu katanya loh, ini mana Bu Desi? Katanya itu di Amerika itu katanya ada Sleep Foundation katanya. Nggak tahu betul apa enggak itu. Ya, Sleep Foundation isinya itu profesor, dokter yang riset tentang tidur banyak. Nah, di antara tidur yang sehat itu adalah tidur setelah Isya itu jam 8 atau jam berapa saya nggak paham itu. Pokoknya jam-jam segitulah. Sampai dengan jam 1 apa jam berapa gitu kalau saya nggak salah itu. Yaitu tidur yang sehat itu katanya itu. Nah, terus kemudian Nabi itu jam tidurnya jam segitu. Satu dulu. Bangun jam berapa tadi? Tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit gitu. Jadi kadang kurang dikit, kadang lewat dikit gitu. Maksudnya fleksibel lah gitu, fleksibel. Jadi nggak harus saklek, nggak harus. Ya si santai lah kayak. Itu nanti Nabi sholat malam. Sholat malamnya Nabi itu biasanya itu sampai waktu subuh kurang 50 ayat. Iya, misalnya jam 12 subuhnya, kalau di kita kan jam 4.37 sekarang misalnya gitu ya. Nah, taruhlah misalnya 50 ayat itu setengah jam. Berarti Nabi itu kira-kira tahajudnya 4 jam lah. Ya. Kira-kira itu. Iya, 4. 1, 2, 3. Di Nabi itu rata-rata tahajudnya 4 jam, rata-rata itu, rata-rata. Kalau merujuk pada ayat ini ya, kita merujuk pada konsep ayat ini ya, konsep ini. Nanti kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi berkenan saum, beliau sahur setelah itu, sahur. Kalau tidak berkenan saum hari itu, beliau biasanya tidur. Kadang tidur beneran, kadang tiduran itu Nabi. Jadi jadi Nabi sebelum subuh tidur lagi itu. Kalau kita sekarang kira-kira jam 4 lah. Kan sekarang 4.37 subuh kan. Jam 4 lah beliau tidur lagi itu. Jadi kadang tidur beneran kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kadang tiduran. Maksudnya nunggu subuh lah, tidur nunggu subuh. Itu Nabi itu. Nah, kalau jenengan kayaknya bablas itu. Nah, Nabi itu tidurnya. Jadi tidurnya Nabi jam kedua adalah sebelum subuh. Izin minum dulu Bu ya. Mumpung masih panas Bu. Bon, lanjut ya. Nanti sholat subuh jadi imam beliau. Terus bikin halaqah ilmu, habis sholat subuh bikin halaqah ilmu, ada halaqah dzikir di majelis Nabi. Di hadisnya Sahih Muslim ada 2 halaqah ilmu sama halaqah dzikir. Nabi puji dua-duanya, tapi Nabi duduk di halaqah ilmu Nabi karena beliau seorang guru. Nah, jadi saya ulang, saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Beliau mengatakan, hadisnya Sahih Muslim ya. Selesai sholat subuh itu di majelis Nabi ada 2 majelis. Yang ada 2 halaqah. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah dzikir. Jadi dzikir bersama itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hadisnya Sahih Muslim. Nah, cuman yang satu Nabi duduk di halaqah ilmu. Kata beliau, karena saya seorang guru, saya duduk di halaqah ilmu kata Nabi. Karena beliau seorang guru. Jadi dua-duanya Nabi puji itu, dua-duanya. Jadi singkat cerita sampai waktu syuruk Isyraq. Begitu waktu Isyraq, Nabi sholat seperti biasa, sholat Isyraq itu setelah waktu berlalu sekian menit, kemudian beliau turun ke seluruh keluarganya, beliau ucapi salam seluruh keluarganya, beliau doakan, kadang beliau sarapan. Bahkan tidak jarang Nabi ketika sampai di dalamnya istrinya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, sarapan kesukaan Anda sudah saya siapkan." Kata Nabi, mana saya makan, walaupun hari ini saya puasa sebenarnya, kata Nabi.
Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya untuk makan bersama. Itu Nabi. Tapi jangan modus. Saya nggak bisa puasa sunnah Ustaz, sering diajak makan bareng gitu. Nah, tapi ini penting ya. Ini penting bahwa puasa itu memang sangat penting, tapi membahagiakan hati pasangan itu juga sangat penting, gitu maksudnya gitu ya. Jadi membahagiakan hati istri kalau bagi suami, membahagiakan hati suami kalau bagi istri itu apa? Sangat penting. Itu pahalanya gede juga, gak usah khawatir. Itu ada jamaah itu WA saya, dan ini real, pertanyaan real karena orangnya ada gitu. Bukan orang sini tapi orang Harapan Barusan. Ada Bu. Pagi-pagi itu WA saya, ibu-ibu. Ustaz, saya lagi puasa, entah Senin atau Kamis saya lupa itu. Saya lagi puasa Kamis, Ustaz, Kamis. Ini suami tahu-tahu ngajak saya makan di luar saat sarapan katanya. Gimana Ustaz katanya? Saya bilang, ibu turuti suami. Pahalanya lebih besar daripada ibu. Iya. Nah, apalagi suaminya cuma seneng ngemil kacang, gampang lah gitu. Singkat kata singkat cerita, akhirnya ibu ini nemenin suaminya makan. Kenapa? Karena itu lebih besar pahalanya daripada segera mempertahankan puasa sunnahnya. Walaupun rupanya negosiasi berhasil, dia hanya menemani tapi tetap berpuasa oleh suaminya diizinkan. Ya dia tidak apa-apa. Nah, dengan dia membatalkan itu tidak ada masalah juga. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, nanti Nabi seusai menemui seluruh keluarganya, beliau kembali ke masjid. Ada kelas Nabi itu, kelas duha itu ada khusus hari Kamis itu untuk sahabat-sahabat perempuan. Kayak gini Kamis ini khusus, itu kelas untuk para sahabiah. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Sampai menjelang zuhur Nabi tidur lagi. Itu jam tidur Nabi yang ketiga ya. Menjelang zuhur. Bukan zuhur ya, menjelang zuhur. Kalau zuhur karena misalnya jam 12:06 gitu ya, atau lewat 7 atau lewat 8, Nabi kira-kira tidur itu ya jam setengah 12 lah kira-kira gitu. Tidur sebentar beliau. Namanya qailulah. Yaitu sleep foundation itu ngomong hendaklah masyarakat Amerika, bahkan berkembang ke Eropa kalau nggak salah itu, tidur siang walaupun hanya meletakkan kepala di atas meja itu. Sangat pentingnya waktu tidur di waktu itu. Jadi rupanya waktu tidur Nabi itu, terutama yang saya tahu risetnya itu siang tadi, yang menjelang zuhur itu terutama, atau waktu tidur siang itu, sama yang setelah isya itu sampai dengan tengah malam lewat dikit atau kurang dikit, itu ternyata waktu tidur yang sangat sehat rupanya. Itu beberapa orang dengan kasus penyakit tertentu disarankan untuk tidur setelah sholat isya memang. Jadi jangan terlalu malam meleknya itu. Saya pribadi kalau lagi banyak tugas kadang tidurnya sampai malam, itu fisik saya keteteran juga itu. Keteteran, gak bisa dipungkiri itu. Nah itu karena memang konon katanya jam istirahat yang paling sehat itu di jam-jam yang ternyata Nabi itu punya jam tidur, dan sudah diteliti ternyata sehat sekali waktu tidurnya beliau itu. Terus Nabi diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu sebenarnya lebih tepatnya itu dengan baik dan benar. Kalau baca Al-Quran ya santai saja lah, nggak usah buru-buru. Apalagi memang dasar nggak bisa baca, ya sudah santai aja, megah-megah. Megah-megah. Iya betul. Apa ya Pak ya? Kalau baca Quran sama. Nggak apa-apa mah, itu cinnya keluar mah. Yang benar Pak. Iya kali. Nah, kalau kita rajin sholat malam, kata Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kata Allah begitu. Inna, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Nabi perkataan yang berat. Perkataan yang berat dalam ayat ini sependek yang saya baca maksudnya adalah wahyu. Jadi Nabi itu kalau menerima wahyu itu rupanya berat, sampai kadang Nabi itu pingsan. Kadang sampai keluar keringat dingin Nabi itu. Pernah suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pahanya ditumpu oleh paha Nabi. Ketika Nabi terima wahyu, itu Abu Bakar hampir kelimpungan juga itu. Karena ternyata tiba-tiba paha Nabi itu menjadi berat sekali ketika Nabi menerima wahyu. Jadi wahyu itu tidak hanya
nilainya yang berat, bahkan secara fisik dirasakan sangat berat, itu wahyu. Makanya Al-Quran itu sebenarnya kalau kita baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan kepada Allah, maka Al-Quran itu punya power yang luar biasa dengan izin Allah. Sehingga para ulama mengatakan, khudh ma syi'ta minal Qur'ani lima syi'ta. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran, yang kakinya kesemutan boleh selonjor, enggak apa-apa. Ibu udah duluan malah. Monggo. Selonjor boleh, Ci, boleh Ci, selonjor Ci. Enggak kan, Cici kan dulu kan? Iya. Betul. Suaminya Palembang dulu kan gitu, betul. Iya. Enggak tahu, kan Cina kan? Iya, bener. Oh, kita udah kenalan di Bandung kemarin. Enggak, ceritanya kan Bu Ani Li kan enggak bisa jalan-jalan karena kakinya. Nah, beliau nggak tega nemenin Bu Ani karena suaminya Cina, beliau Cina, ngobrolnya gayeng. Saya dengerin aja deh. Iya, ceritanya gitu Bu di Bandung. Masa manggil Ci gitu. Iya. Berarti wahyu itu disampaikan secara gimana sih Pak? Virtual. Oh enggak, jadi wahyu itu disampaikan oleh Allah via Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi, yang tahu kan hanya Nabi dan malaikat Jibril aja kan. Yang lain enggak karena bil gaib kan. Nah, saat menerima wahyu itu ternyata wahyu itu tidak hanya secara nilai beratnya, bahkan di fisik terasa berat juga diterimanya itu. Saking menyampaikan Jibrilnya gimana Pak? Oh enggak, Jibril itu Nabi, beliau membacakan, Nabi mendengarkan. Ya, jadi Jibril membaca apa? Iya, begitu. Segitu banyak. Dan itu malaikat Jibril itu mondar-mandir arsy bumi itu diantara untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi itu. Itu seperti itu. Pun lanjut. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Dalam konteks kekitaan ayat ini kata para ulama, sependek yang saya pahami ya. Kata para ulama ketika mentadabburi ayat ini mengatakan kalau kita rajin sholat tahajud, kita akan punya ucapan yang berat, yang punya ruh, yang kalau ngomong insya Allah didengerin orang. Makanya mungkin saya pernah cerita sini ya. Saya pribadi itu kalau ngomongin anak gitu ya, anak kan kadang-kadang ya itu membantah. Itu saya nggak marah sama dia itu, saya diem itu. Kayaknya ada yang kurang dari sholat malam saya ini. Jadi saya perbaiki sholat. Saya mencoba memperbaiki sholat malam itu. Setelah itu ucapan kita insya Allah akan lebih berbobot. Itu. Jadi ucapan itu menjadi lebih berbobot ketika kita rajin sholat malam. Itu diantaranya. Nah, nanti bisa dicoba ya. Jadi orang yang rajin sholat malam tapi dengan sungguh-sungguh itu ucapannya jadi lebih berbobot. Jadi lebih punya roh gitulah. Insya Allah lebih didengarkan. Kalau masih belum diasah terus. Nanti akan ada masa di mana itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita insya Allah. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi di antara muhasabah kita, omongan kita nggak didengerin, itu bisa jadi karena sholat malam kita kurang berkualitas, bisa jadi. Nah, jadi makanya harus dijaga kualitas sholat malamnya. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kalau bahasa sederhananya, waktu malam itu waktu yang paling cocok untuk kita berkontemplasi dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu itu waktu yang mustajabah. Waktu yang insya Allah doa bahkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau duduk sini boleh Bu? Boleh. Nggih. Terus kemudian
Hah? Doa? Kalau di tahajud ya, kalau dulu saya dapat dari guru saya, itu begitu kita selesai sholat tahajud, baca ayat sejadah. Kalau saya pribadi ya, ini bukan hadis ya, ini bukan hadis. Saya cuma dapat dari kebiasaan guru saya dulu. Ketika saya nyantri di Nurul Jerit Paiton Probolinggo, itu Allahyarham Kiai Haji Zaini Mun'im itu mengajarkan para santrinya kalau habis sholat tahajud baca ayat sejadah. Biasanya ayat sejadah banyak, ada sekitar 14 atau 15. Dan sementara yang biasanya kami baca itu akhir surah Al-Alaq itu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Cuma satu ayat itu kita baca, satu ayat itu aja. Jadi habis tahajud kita salam-salam, terus kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, terus sujud. Allahu Akbar, sujud tilawah. Itu setelah salam apa? Tahajud. Terus baca doa sujud tilawah sajadah wajilladzi khalaqahu, itu yang paling pendek bacaannya. Saya itu berdoa udah pakai bahasa kita nggak apa-apa kan di luar sholat itu. Sambil sujud doanya. Ya, sambil sujud tilawah itu sudah pakai bahasa kita aja sujudnya. Karena di luar sholat pakai bahasa kita nggak apa-apa, ngomong aja udah. Ya. Saya ulang ya. Ini saya ulang ini bukan hadis, saya ulang ya. Ini bukan hadis. Cuman ini kebiasaan guru saya dulu diajarkan kepada para santrinya. Nama kiai saya Allahyarham Kiai Haji Zaini Mun'im. Saat saya nyantri di Nurul Jerit Paiton Probolinggo ya. Nah, beliau mengajarkan kepada para santrinya. Beliau mengatakan habis sholat tahajud begitu salam baca ayat sejadah. Ayat sejadah mana aja, cuman kami biasanya membaca yang akhir surah Al-Alaq itu. Al-Alaq, Iqra itu lama Iqra. Itu akhir ayat itu gini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Satu ayat aja itu ayat sejadah itu, langsung sujud. Allahu Akbar. Itu ketika kita sujud, hadisnya sahih itu. Itu lari setan itu nangis. Jadi di antara kiat musir setan di antaranya sujud tilawah itu. Lari sambil nangis setan itu. Setan dari bangsa jin ya. Dia mengatakan dulu aku disuruh sujud tidak mau, dia disuruh sujud dia taat. Dia lari setan itu. Di antara kiat supaya rumah enggak angker itu di antaranya sujud tilawah. Apalagi rumahnya dekat rumah dukun. Nah, terus itu udah nggak ada ya. Wis, singkat kata singkat cerita, terus saya itu baca doa sujud tilawah. Kalau nggak hafal ya subhanarabbil a'la biasa aja. Kalau yang hafal paling enggak yang pendek itu sajadah wajhi lilladzi khalaqahu. Nah, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya. Kalau nggak hafal baca tasbih biasa aja enggak apa-apa. Subhanarabbil a'la seperti biasa enggak apa-apa. Terus itu doa karena di luar sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Udah boleh doa. Nah, saya biasanya doanya di situ nggak biasanya. Doanya kita sujud ya. Di saat sujud. Sudah sekuat-kuatnya. Nah, saya itu teringat Pak Sugeng yang jenderal itu, yang hakim agung ya dia. Itu beliau cerita sama saya itu. Saya itu diajari oleh ustadz saya itu untuk sholat tahajud. Beliau cerita mirip seperti yang saya. Loh itu dulu kiai saya juga begitu. Itu yang dengan izin Allah beliau bisa jadi pangdam di Pangdam mana saya nggak tahu itu jadi pangdam. Padahal untuk mencapai bintang 1 saja sebenarnya beliau itu tidak memenuhi syarat kata beliau cerita. Karena ada syarat ini nih, tapi saya masuk Ustadz. Itu barokahnya sholat tahajud itu diantara. Di samping sedekah beliau ya. Kemudian anak saya keterima sebagai jaksa gitu. Terus beliau masuk dalam seleksi hakim agung. Itu diantara amalan beliau itu adalah tahajud seperti yang saya dapat dari kiai saya itu. Jadi itu kalau emak nanya ke saya, selama ini yang saya amalkan ya begitu. Jadi kalau saya habis sholat tahajud, itu saya baca ayat sejadah terus sujud. Ya, terus baca doa sujud tilawah sajadah wajhi lilladzi khalaqahu. Kalau nggak hafal subhanarabbil a'la seperti biasa. Terus berdoa sudah, minta sama Allah minta apa sudah. Ya. Kalimat permintaan ke Allah itu yang baik bagaimana sih Pak? Ya Allah beri ya Allah apa-apa atau gimana sih Pak? Ya, sebenarnya kembali ke rasa Mak ya. Kembali ke rasa. Jadi yang harus dipahami dulu ya gini, berdoa itu kan bukan memberitahu Allah ya, karena Allah Maha tahu. Dan berdoa itu bukan meregulasi Allah juga.
Nah, doa itu ngemis kepada Allah, doa itu bincang mesra kita dengan Allah, doa itu jangkar pengingat bahwa kita ini butuh kepada Allah. Gitu aja. Nah, makanya saya pribadi kadang kalau ada lagi malas merangkai kata gitu, ada masa di mana kadang kita itu malas merangkai kata itu. Yang saya ulang-ulang adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil mengingat-ingat nikmat Allah, terus kita puncai dengan masya Allah la quwata illa billah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu afdalud du'a. Jadi alhamdulillah itu afdalud du'a. Ya, itu sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu afdalud du'a, alhamdulillah. Terus habis alhamdulillah apa tadi Pak? Dipuncai dengan masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata, kan ketika kita ngucap alhamdulillah itu kita sambil mengingat-ingat nikmat Allah itu loh. Nah, itu kita kunci dengan masya Allah la quwata illa billah agar nikmat itu nggak hilang. Agar nikmat itu nggak hilang. Jadi alhamdulillah itu mensyukuri nikmat. Nah, masya Allah la quwata illa billah itu menjaga agar nikmat itu tidak hilang. Itu masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Itu Al-Kahfi ayat 39 Bu Dinar. Al-Kahfi ayat 39. Kalau hadisnya dari At-Tirmidzi. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau kita ingin nikmat kita enggak dihilangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu diantara zikirnya sambil mengingat-ingat nikmat itu kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah itu dijaga oleh Allah. Al-Kahfi 29 ya Pak? Iya, Al-Kahfi ayat 39. Oh 39. Ayat 39. Kalau hadisnya dari At-Tirmidzi. Itu Masya Allah aja cukup. Cuman kalau mau lengkapnya versi Al-Kahfi tadi ditambah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi bukan la haula wala quwata illa billah, tapi la quwata illa billah. Itu Al-Kahfi ayat 39. Berarti redaksinya itu tergantung kita. Nggih. Kembali pada mak, rasa pada mak. Suami enggak lagi nyeber pesawat, Bu. Lagi organ. Oh, kan biasanya beliau kalau suami di rumah kan enggak bisa ngaji. Dulu. Bentar lagi kan bulan Ramadan ya. Itu